Muter kak. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak peserta kegiatan diseminasi PKG PJOK Jawa Timur. Bersama saya Bayu Indra Jaya. Hari ini kita akan belajar dan berdiskusi tentang materi umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut RTL dan pengantar bukti karya yang kakak kerjakan kemarin kak ya. Sebelum kita meranjak ke materi berikutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu, bisa dipimpin oleh Kak Wafi. Monggo Kak Wafi. Ayo, sebelum kita mulai pada materi, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Kak Wafi. Kita melanjut ke materi berikutnya selama 2 JP Kak ya, atau kurang lebih 1 jam 30 menit. Atau 2 jam. Ya, untuk kesepakatan kelas seperti biasa menghargai waktu, aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara, hargai semua usaha, semua berpartisipasi dalam acara ini Kak ya. Oke, lanjut. Ini tujuan dari sesi kita kali ini Kak. Ada 2 item, ada 2 tujuan. Yang pertama, kakak mendapatkan umpan balik dari peserta lain terhadap penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL yang dibuat kakak kemarin yang sudah diupload Kak ya. Yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah atau guru sejawat, teman sejawat Kak ya. Selama 1 JP ke depan Kak. Untuk poin kedua, kakak dapat membuat dan menggunakan bukti karya pada plafon Merdeka Mengajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG atau PJOK selama 1 JP menjadi 2 JP ya. Oke. Lanjut. Agenda kita sesi ini ada 4 item. Yang pertama, pengantar umpan balik RTL itu selama 7 menit. Untuk poin kedua, pertanyaan pematik umpan balik RTL 8 menit. Yang poin ketiga, analisis dan umpan balik RTL 30 menit. Yang keempat, pengantar bukti karya selama 45 menit. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita meranjak ke materi pengantar umpan balik RTL ya. Sudah muncul Kak Bayu? Hah? Sudah muncul. Jaringan. Muncul Kak? Jaringan mungkin Kak Wafi, jaringan mungkin. Ya, bisa Kak Wafi, mungkin jaringan. Ini yang kemarin yang kakak kerjakan Kak ya. Mungkin jaringan. Jaringan Kak Wafi. Ini bahan yang kemarin Kak, yang dikerjakan sama kakak. Bahan tayang perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, ini ada 3 item Kak yang kemarin Kak. Jadi yang pertama itu bentuk rencana tindak lanjut. Nah, bahan yang rencana program
berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide Kak ya, yang kemarin Kak ya. Untuk PPT-nya Kak ya. Rata-rata sudah Slip. memenuhi Kak ya. Oke. Ini untuk komponennya Kak. Untuk komponennya. Untuk komponen programnya itu ini sudah memenuhi semua Kak ya, untuk judul program atau kegiatan, jadi latar belakang, tujuan program, capaian, terus struktur program, terus pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas, atau rencana evaluasi, mungkin tantangan. Ini, coba ini kakak nih di tantangannya Kak, yang Surat keterangan yang pengalaman tidak terlalu kerja. banyak Kak. Itu ada yang kena. Di ATM-nya itu di tantangan. Pasan nih. Over. Tantangan. Tulisan Iya. bertangan. Yang Kak Badri ada Kak Badri? Iya Kak Badri. Ya Kak? Untuk RTL-nya, PPT-nya ada untuk tantangannya yang terakhir. Ya Kak? Ada yang Kak Badri? Di RTL yang kemarin Kak? Iya. Ada. Tantangan bro. Tantangan yang ditanyakan melaksanakan RTL itu apa aja, programnya itu apa tantangannya, seperti itu Kak, yang terakhir itu Kak. Kebanyakan langsung ditutup kemarin nggak salah. Iya. Jadi minta pendapat, terus habis itu selesai, langsung ditutup. Jadi untuk tantangan ke depannya itu apa, masalahnya itu apa, itu Kak ya. Di poin 8. Untuk evaluasi ya, kemarin tuh nyampe sini Kak, di poin 7, rencana evaluasi. Jadi kebanyakan nyampe di evaluasi, pendapat dari teman sejawat Kak ya. Terus ini untuk keterangannya Kak ya. RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Untuk yang kedua, selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan, dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Sudah dilakukan sama kakak ya. Untuk yang nomor 3, unggah tugas seperti bahan tayang notulen atau catatan, diskusi bersama KBS, video, foto, atau dokumen lainnya yang relevan di LMS. Ya sudah kakak ya, sudah melaksanakan. Untuk yang poin nomor 4, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing ya. Oke, kita lanjut kayak. Mungkin ada yang ditanyakan Kak? Tidak ada ya? Punya teman-teman itu tantangannya ada mungkin. Iya Kak, iya Kak semua, Wafi. Ya betul. Di tantangannya Kak, yang kakak yang buat itu DRL udah ada Kak. Kebanyakan dan Saya ada. nyampe evaluasi saja Kak tuh. Jadi Punya saya ada. mengevaluasi, jadi ada umpan balik dari teman sejawat sampai sana Kak. Jadi untuk tantangannya itu udah ada, untuk programnya itu tantangannya apa gitu Kak. Nah, itu udah ada, kebanyakan udah ada Kak. Oke. Nanti kalau buat RTL lagi ke depannya bisa ditambahi seperti itu Kak. Siap. Oke, kita lanjut. Ada lagi Kak Wafi? Ada Kak Bayu. Oke, lanjut. Perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar.
Adapun penilaian tugas ini meliputi, nah ini Kak, untuk penilaiannya Kak. Jadi ada tujuan program, ada kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program, gitu Kak. Dan keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi ini Kak. Satu, bahan tayang, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Jadi untuk nomor 2, notulen atau catatan diskusi KPS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Untuk yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Dan nomor 4, dokumen lain yang relevan. Itu Kak, yang kemarin yang Kakak buat. Jadi yang Kakak itu sudah 90% gitu Kak ya. Sudah masuk ini semua Kak. Ini Kak, rubrik penilaian Kak. Nah, jadi Kakak itu bisa menilai sendiri untuk RTL-nya Kak. Ini yang pertama, rubriknya. Jadi yang pertama itu tujuan program. Apakah ada di RTL-nya Kakak itu tujuan program nih, mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Punya Kakak ada tujuannya? Ada kayaknya. Ada. Ini untuk penilaiannya Kak. Nah, jadi menyatakan tujuan program sudah berpusat pada peserta didik dan bermakna bagi peserta didik sesuai yang akan dibawa seumur hidup. Jadi punya Kakak itu tujuannya itu sudah mengena ke anak didik. Tujuan program sudah berpusat pada peserta didik. Kalau sudah berpusat, berarti nilainya pertama itu ini Kak. Nah, dapat poin 1 ya Kak. Kalau tujuan program sudah berpusat pada peserta didik, kalau hanya berpusat saja, ini baik gitu Kak. Jadi ini ada tambahannya Kak. Jadi kalau nilainya cukup itu tujuan program masih berpusat pada guru. Jadi tidak berpusat kepada peserta didik. Jadi masih lari apa ya, berpusat kepada rekan sejawat atau guru seperti itu juga. Untuk yang ini kurang program tidak tertulis. Kalau ada programnya, berarti nilainya ini. Jadi cuma bercerita saja mungkin RTL-nya Kak. Ada tujuannya. Jadi setiap item tuh kalau nilainya bagus, sangat bagus ya ini Kak, 7,69. Ini berkelanjutan Kak. Bisa sambil mengevaluasi Kak. Nih. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Apakah lengkap punya Kakak? Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cangkupannya. Jadi untuk yang poin B yang di RTL-nya Kakak itu, jadi kalau sangat baik itu biasanya target peserta tertulis lengkap dengan kekuatan yang akan diberdayakan secara terperinci. Misalnya seluruh peserta didik sebagai pelaksana, guru 10 orang sebagai fasilitator, terus komite sekolah sebaiknya 3 orang sebagai narasumber. Kalau sudah punya Kakak ada semua di RTL-nya itu yang kemarin ada poinnya ini Kak, betul Kak. Poinnya seperti itu. Kalau hanya
target peserta tertulis dengan cakupannya secara ringkas. Nah, terus misalnya kelas 3 jumlah peserta didik guru 10 orang. Jadi hanya ini Kak. Jadi nilainya baik gitu Kak. Itu contohnya seperti itu. Mungkin ada ditanyakan Kak Wafi? Belum masih Bayu. Belum masih ya? Belum angkat masih. Semangat. Ya, kita lanjut. Nah, ini Kak, ini ringkasannya Kak, semuanya Kak. Nah, yang ada di RTL Kak. Jadi tujuan program. Jadi tujuan program itu ada 3 item. Nah, jadi mengarah pada berwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yang tadi yang awal Kak. Yang nomor 2, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Nah, itu yang itu Kak. Yang ketiga dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Jadi tujuan itu meliputi 3 ini Kak. Jadi kalau ada nanti masuk seperti SB sangat baik gitu Kak. Terus yang kedua, kelengkapan rencana dalam struktur program. Jadi yang nomor 4, deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cangkupannya. Itu. Jadi yang program DLTN Kakak itu cangkupannya jelas gitu Kak. Terus yang nomor 5, liminasa perencanaan dan pelaksanaan yang terinci. Jadi semua terinci, ringkas, singkat ya Kak ya. Yang nomor 6, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Jadi ada potensi tantangannya dalam pelaksanaan itu sendiri Kak. Yang ketujuh, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Jadi harus ada solusinya di dalam tantangan itu Kak. Untuk keterlibatan komunitas, ini Kak, ragam sumber daya yang digunakan untuk melakukan program. Untuk yang 9, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Untuk yang 10, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Itu Kak, untuk keterlibatan komunitasnya Kak. Untuk rencana evaluasi itu ada 3, lini masa evaluasi yang jelas. Yang nomor 2, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Yang nomor 13, teknik pengambilan data atau observasi, dialog, survei, wawancara, lain-lain. Ini Kak untuk penilaian di RTL-nya Kakak. Seperti ini Kak, poin-poinnya. Ada yang ditanyakan Kak? Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Pertanyaan pemetik umpan balik RTL. Nah. Apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian? Gimana Kak?
Kalau punya saya, menurut saya sudah Kak Bayu. Sudah ya Kak ya. Sudah. Tadi Saya belum, yakin. Kak. Kenapa kok Belum belum di rumah, Kak? Her? Jalan-jalan santai kemarin saya. Penilai ada bingung saya, Kak. Kan iya, Kak. Jadi di RTL-nya Kakak itu harus ada perencanaan program berbasis proyek. Sudah mengacu pada rubrik penilaian. Jadi rubriknya yang tadi itu Kak. Iya, ada tujuannya gitu Kak Bayu. Ya ini Kak. Mungkin perlu dipahami lagi. Kak Mary ini Siap. juga perlu dipahami lagi ya Kak ya. Siap, siap, Kak. Siap. Siap. Mantap. Terus yang nomor 2, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Kombel dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Sudah. Sudah Kak ya. Sudah semua Kak ya. Sudah. Ya, sudah. Ya, sudah dipresentasikan. Ya itu Kakak bisa presentasi semua tuh Kak. Gugup tapi Kak Bayu. Duh, apa yang mau takut tahu ke presentasi? Saya beri lopot, Kak. Aku kemik. Berarti berapa Waalaikumsalam, kali Kak Mas. Mary? Presentasi berapa kali? Waalaikumsalam, Mas. 1 kali, geng lopot. Waalaikumsalam, Mas Budi, Mas. Oh, tak bisa jawab. Anggap aja, Kak. Anggap aja itu peserta didik, Kak. Ya. Karena tidak terbiasa, Kak ya. Tak terbiasa di depannya rekan-rekan sejawat, Kak ya. Betul. Oke, kita lanjut. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Gas. Gas. Alhamdulillah, bungkus. Bagus. Nih yang ketiga, apakah unggahan tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lain yang relevan? Sudah lengkap semua Kak ya? Oh, kalau videonya Uud itu aman, Robot boleh ini Pak. Ini video lain kirim Uud Pak. Kek. Tungguan itu. Kemana orangnya Kak? Telepon tuh barusan, belum benut. Kalau pakai kok tanda kuning keburu. Makanya kemana? Masuk. Tak tahu ya, tak tahu. Oh. Rumah sakit Kak Bayu. Tapi emang kok melatih. Rumah sakit katanya di WA di grup. Suruh masuk Kak, suruh masuk aja Kak. Tapi kalau ada yang enggak apa-apa. Nilai yang enggak apa. Oke, selanjutnya. Analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut. Ya. Analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL. Petunjuknya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 Kak. Jadi yang pertama, lakukan analisis terhadap rencana tindak lanjut atau RTL milik peserta lain yang sudah dibuat secara berpasangan. Itu Kak. Yang nomor 2, isilah skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang Anda lakukan pada lembar analisis dan umpan balik. Yang ketiga,
tulislah umpan balik terhadap rencana tindak lanjut RTL pada lembar analisis. Dan umpan balik di kolom paling bawah. Terus yang keempat ini, sebagian contoh akan dipresentasikan 3 program kegiatan rencana tindak lanjut RTL yang akan dianalisis peserta lain. Terus yang ke berapa 4 ini, berapa nih Kak? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, kumpulkan hasil isian lembar analisis dan umpan balik pada link drive yang disediakan itu Kak ya. Kita lanjut lah ini Kak. Ini lembar analisisnya yang tadi Kak. Jadi disuruh menganalisis RTL punyanya teman kakak. Habis itu saya Kak yang ini Kak, yang tema awal Kak. Ini mau dijadikan berapa kelompok Kak? Ire ngepot. Ire ngepot. Gini dah, Dek. Ini kolomnya ada enggak ya, Dek? Kak, tak lihat dulu Kak. Ini Kak, iya. 2 kelompok udah apa? Lagi bahas ini. Ya Kak, gimana Kak Andre? Harus dibahas hari ini nih. Mengenai ini. Iya Kak. Jadi buat Oh. RTL Kak. Apa RTL-nya. enggak sebaiknya Zoom-nya nih ditutup aja. Kita ketemuan di mana tah hari ini? Juleka ada Zoom itu tuh, Pak. Kale Nggak bisa, Mas. Nggak bisa kedengar. ini, Ayo. Mulai kedengarannya. Bisa apa, Mas? Jadi Ngomong kita menggunakan dulu. RTL-nya. Gunakan RTL-nya Bisa, teman Mas. kita, terus kita isi Kak, seperti itu aja Kak. Untuk umpan baliknya. Saya tak lihat Kak, apakah ada nih Kak. Kita lihat dulu. Kalau Kak Andre itu ada-ada aja itu Andre itu. Gini aja dah Kak. Kita mengoreksi bersama-sama aja Kak ya. Lanjut. Lanjut. Ayo punya siapa RTL-nya yang mau dimunculkan? Ayo. Punya saya ada apa Bayu? Saya temu bidang anak. Cek punya salah nak. Mendina kena benes background ada kapi.
Ayo coba Kak Wafi pakai pakai laptop. Apanya yang dimunculkan, Wayu? Anunya, PPT-nya, PDF-nya. PDF. Oh, bisa Ya. lihat. Coba saya keluarkan. Mulai buka kan. Tunggu dulu Kak Wayu. Oke. Dibuka dulu Kak, untuk PDF-nya dibuka dulu. Ya, Terus itu dekatnya Regen, dekatnya tangan, ada panah ke atas, itu diklik Kak. Terus itu muncul nanti ada tiga apa ya, tiga layar, tiga judul tuh. Tab Chrome, jendela sama saluran layar. Jadi pilih yang sudah masuk Kak. Itu masuk di mana? Masuk di tab Chrome apa di jendela Kak? jendela. Ya, klik Kak, klik alihkan ke gambarnya PDF-nya Kak. Iya. Bisa Kak Wafi? Paham. Zre. Kak Wafi, bisa? Iya, pada mat. Munculkan, Mak. Mana Kak Wafi itu dah? Hilang. Kak Wafi, Kak Wafi. Lemot. Hah? Bawa bro? Mau apa gitu? Loh, Nih, lemot di sini Kak Wayu. ini lah. Coba Coba dulu, buat dicoba dulu. apa aja kok lagi lo? Dicoba dulu, coba dulu. Semprot pak. Mate. Marna, maro. Bala sikin bala deki montar man sa. Gawang kon mari mon bari. Pare bisikit. Ya kala. Lah, Bisa Kak? ya. Di mana? Bisa Kak?
Oke dah. Ini pakainya saya di sini aja dah. Kita pergi gitu. Kelihatan nih yang Kak Wafi ini dah. Kak Wafi, Ya ya, kelihatan. Kelihatan nggak? oke. Ini RTL-nya yang Kak Wafi ini ya. Di sini lembut Iya, Bapak Bayu. Yang pertama itu ini latar belakangnya Kak Wafi ya. Disuruh bacakan aja Kak Wafi itu, Kak Bayu. Ya gimana Kak? Apa ada dia? Apa ada dia, Jom? Ketem aja, Jom. Ini untuk ya Kak Wafi ini judulnya nih apa Kak? SpongeBob Kak? Iya, ya SpongeBob. Negeri Jepun. Apa? Spagobak. Spagobak. Ini dingin lima gitu. Usaha dari generasi anak bangsa. Spagobak. Pas mati. Ya, untuk judul temanya Racunnya dia kasih. Terus yang pertama yang di poin pertama itu Ada jago tak program. Tujuan Program itu di dalam tujuan program itu ada 3 item Kak ya. Mengarah pada berwujud pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik yang pertama Kak. Jadi bertujuan ke peserta didik untuk tujuannya tuh ya programnya ya. Yang kedua tuh mendukung menumbuhkan suara pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Itu yang kemarin Kak. Ownership, nah itu Kak. Terus yang ketiga itu dilengkapi dengan indikator tercapaian yang terukur dari tujuan besar program itu sendiri. Jadi yang Kak Wafi sendiri itu tujuannya itu ada apa? Ini langsung menggunakan latar belakangnya Kak Wafi. Apa? Hasilnya langsung tujuan Kak. Nah, langsung tujuan ini Kak. Nah, ini tujuannya kemana Kak? Apakah sudah berpusat ke peserta didik Kak? Kalau menurut saya iya, karena itu menyangkut dari gerakan setiap harinya peserta didik. Yang dimaksud itu apa? Tujuan ke peserta didik itu gimana Kak? Mengarah pada berwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Jadi semua kegiatan itu berpusat ke peserta didik Kak ya? Iya. Tujuannya. Berarti yang Kak Wafi ini berpusat, semua ini berpusat kepada peserta didik Kak ya? Iya. Menurut saya. Ya, enggak apa-apa Kak, betul Kak. Jadi untuk gurunya itu
sebagai mentor Kak ya. Fasilitator. Mentor ya. Peserta didik berperan sebagai pemain, panitia, supporter, pelatih, wasit, dan juri Kak ya. Berarti semua bertuju kepada peserta didik Kak ya. Iya. Oke, masuk. Untuk tujuannya masuk. Marjup. Ini capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, ini poin berapa nih? Jadi kalau poin yang kedua, mendukung, menumbuhkan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Jadi anak itu disuruh tampil ya Kak ya, berani bersuara, berbicara gitu Kak ya. Terus yang ini yang kakak ini langsung nomor 3. Jadi langsung ke tujuan besar pokok programnya. Jadi langsung ke tujuan. Jadi yang pertama tujuannya peserta didik bisa menendang bola dengan baik. Nomor 2, Iya. peserta didik bisa melakukan dribbling dengan baik. Yang ketiga, peserta didik bisa melakukan passing dengan baik. Yang keempat, peserta didik diharap bisa belajar untuk menjadi pemeran utama atau pemain panitia, supporter, pelatih, wasit, dan juri di dalam program mini game futsal ini. Seperti itu Kak ya. Jadi tujuannya ke sana Kak ya. Oke, ini tujuannya sudah masuk. Ya, terus struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini masuk ke kelengkapan rencana dalam struktur program. Jadi ada kakak ini langsung ke keterlibatan komunitas belajar Kak ya. Untuk struktur programnya Iya. ada Kak. Kelengkapan rencana dalam struktur programnya Kak. Ya, nggak jelas Bayu suaranya. Ini yang Kak Wafi itu langsung menuju ke programnya Kak gitu. Menurut strukturnya tidak ada Kak. Nih, sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program. Nah, ini sudah menuju yang itu. Akhirnya evaluasi. Ini tantangannya ada menjaga Wafi. Terus terima kasih. Mantap, Pendekar. mantap. Pendekar, 2 pendekar nih Mas. Nah, jadi yang Kak Wafi Pendekar itu hotel lagi. yang belum tercantum itu Kak, kelengkapan rencana dalam struktur program Kak. Kelengkapan. Ngandurin ini, Vi, Budi, Vi. Ngandurin Budi, Vi. Ikan turin. Kan Iya. Kacang. Jadi itu yang tidak ada Kak. Nah, Kelengkapan. di poin-poin itu Kak. Tantangan kan ada, solusinya kan ada Kak Bayu. Iya, yang ini yang tidak ada Kak. Kita lagi. Yang tidak ada. Perencanaan dan pelaksanaan yang dirinci. Tidak Iya. ada target peserta yang Tidak. dilibatkan jelas cakupannya.
Saper ya? Nah, ini Kak, yang ada Kak, kelengkapan rencana dalam struktur programnya Kak. Muncul Kak Wafi? Muncul. Leng-leng. Nah, yang hijau Kak, yang hijau. Ya, ya. Nah, itu yang ada Kak, yang tidak masuk satu item Kak. Kalau yang lain masuk Kak. Nah, yang masuk tujuannya masuk, keterlibatan komunitas masuk, rencana evaluasi masuk Kak. Sama tantangannya itu masuk tadi. Lanjut. Yang lain. Lanjut ya. Yang lain Lanjut. siapa lagi? Nah, dalam. Ini Duut. Ini yang Kaud. Coba dulu yang Kaud. Yang Uut kan tidak ada orangnya Kak Uut Kak. Oke, siap. Oh iya. Ada orangnya Kaud tapi. Ya saya boleh. Kalau punya saya lihat di Uut itu. Sama. Pada aja mas. Ya iya pada kopi dia. Kalau Leman kan. Boleh cerita Leman di. Leman. Untuk Padahal FPL-nya tidak Uut itu sama, ada Kak. bikin bener. Kak Andri sama Kak Ud tidak sama, ada. Oh iya, yang Uut merah kayaknya. Iya, yang Kak Ud Kemarin itu merah. di rekomendasi merah. Iya. Nah saya wis, tidak apa-apa kan Uut kan tidak ada. Ya oke. Nanti yang jelaskan biar yang jelaskan biar Denny itu. Maksudnya. Oke. sampai kan saya paham saya kebay mas. Iya. Lain Ikut aku nama pergi dan. Hah? Siapa foto nah? Lain Bernos. Al Nasser. Lain benar, Pak. Muncul Kak? Boleh foto. Muncul, sip. Apa? Ini yang Kak Andri nih. Untuk judulnya Ini jarum. permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Ini bisa disingkat Kak Andre? Bisa. Apakah? PTSID, PTSIB. PTSIB. Terasa. Tidak apa-apa Kak, tidak apa-apa Kak. Oke. Dan judulnya permainan tradisional sebagai identitas bangsa. Itu yang judulnya Kak Andre. Kita lanjut ke bawah. Ke tujuan. Langsung ini latar belakang juga. Tidak usah latar belakang. Nah, tujuan pembelajaran ini yang Kak Andre. Tujuannya. Untuk tujuannya itu salah satunya peserta didik dapat menjelaskan asal usul sejarah dan nilai-nilai budaya dari permainan tradisional. Pasti jadinya anak didik kita itu harus tahu asal usul. Jadi kita harus mengasih tahu dulu Kak. Kalau langsung anak didiknya tidak akan pernah tahu Kak. Jadi seperti itu ya. Jadi larinya ini habis tujuan
Ini standar penilaian. ya ini intinya bahwa di RTL ini saya menggabungkan beberapa mapel Kolaborasi termasuk dalam ya, P5. kolaborasi ya. Ya, kolaborasi dengan guru kelas dan juga guru mapel gitu. Ini kasbol, kasti, botol. Tapi di sini saya bukan kasih botol nih kak, lebih ke kasih bola ini ya. Kasbon nih mas. Kasbon, nah itu Andre itu, kasbon itu Andre itu. Ya kan ini ya, Denny, Denny kasbon deh. Tuh untuk ini apa nih? Masuk ke tujuan ya, kalau ke tujuan ya Andre ya. Item pertama tujuan, item kedua ini produk utama proyeknya berarti ini. Ya. Kasbol itu maksudnya bukan kasti botol, tapi kasti bola. Bolanya itu bisa berupa bola voli atau bola plastik gitu. Jadi yang jadi kasbol gitu maksudnya. Hanya antara kasti yang gabungkan dengan bola bowling. Berarti dibuat seperti Voli. Oke, lanjut. Ini aplikasi produk hasil karyanya. Mungkin bisa menengok yang lain. Ini masih dalam item 1 kak ya? Iya, iya. Tujuan masih lari ke item 1 ini tujuan masih lari ke tujuan kak ya? Ya. Ini tipe pembelajaran berbasis proyek. Model pembelajaran proyeknya ya. Nah, didik yang terlibat. Berarti ini semua masuk ke peserta didik kak ya? Ya. Termasuk di pelajaran. Berarti semua berpedoman ke peserta didik. Jadi semua kegiatan itu ke peserta didik kak ya? Yang di pondok rumah itu. Saya pakai model itu, model SEM kemarin itu. Ya, model SEM kemarin kayaknya. Oke. Oh, ini menjadi satu nih kakak ini. Iya. Foto dokumen. Jadi ini menjadi satu. Ini kan langsung ini kak. Nah, jadi kalau ada angka 1 tujuan pembelajaran, berarti ada titik berikutnya ada otomatis ada 2 kak, gitu kak. Oh gitu ya. Ada 2, Subtema ya. 3, nah gitu. Kalau mau dijadikan satu seperti ini kak, lebih baik jangan kasih angka kak, jangan dikasih angka. Oh gitu ya. Ya. Oh iya sip. Ini berarti kan intinya kan cuma
larinya kan semua slide ini kan ke tujuan pelajaran saja, Kak. Oh iya, iya. Ya, Nah, yang dua mana ditanyakan? Yang dua mana? Yang item 2. Item 2 itu apa tadi dah? Item 2 itu kelengkapan rencana dalam struktur program. Nah, jadi item 2 itu ada kelengkapan rencana dalam struktur program. Itu apaan programnya? Nah, iya, itu kalau programnya nggak tuh. Andre satu harus paham bacanya Andre gitu. Nah, itu Ya, item ya. kedua. Item ketiga itu ada keterlibatan komunitas. Jadi keterlibatan komunitasnya. Tadi Kak Andre itu berkelibatan komunitas sama guru kelas. Nah, Ada. itu item Ya, ketiga, ada. Kak. Ada. Nah, Ya, itu ada. habis itu item keempatnya ada rencana evaluasi program. Nah, jadi semua Ada kegiatan juga. yang Kak buat itu dievaluasi. Nah, dalam evaluasi sendiri itu ada 3 item gitu, Kak. Ada evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi gitu, Kak. Teknik pengambilan data seperti apa, tekniknya menggunakan observasi atau survei atau wawancara atau dialog seperti itu, Kak. Oh iya, iya, iya. Oke. Oke, siap. Lanjut, berarti nyampe ke bawah. Mana dah? Mana dah, Kak? Sudah masuk menjadi input menjadi satu yang Kak Andre ini sudah. Iya. Jadi depan Komplit balik. itu dah. Ya, Kak. Oke, siap. Mantap. Terima kasih. Oke, mungkin sudah mewakili 2 PDF atau PPT ini. Sudah jelas, Kak, ya? Ada komen yang lain, Kak Bayu. Mungkin ada komen. Kan repot ki. Mantap, mantap. Mantap. Ya. Nah, mantap dulu Jum. Duh, nih kena hapus. Benar apa Jum? PKKS kok kek, yang pada pengawas kek. Bono suruh mulai pengawas di Jum. Oh, Kak. Mengelilih melolo, Kak. Bah, ajokon masih Mas Andre dulu. Hah? Masa? Ambin Masih, tapi. Ambin Kenteng. tapi. Taruh headset aja ya kok mas. Aduh. Kesikat lah, Job. Nah, jadi ini Kak untuk item-itemnya yang tadi, Kak. Nah, ini itemnya tadi, Kak. Aslinya. Tujuan sendiri itu ada meliputi apa tujuan ini, Kak? Jadi tidak usah menggunakan latar belakang di atas juga tidak apa-apa, Kak, gitu. Terus kelengkapan rencana dalam struktur program meliputi apa? Ya ini, Kak. Terus keterampilan komunitas ini isinya. Nah, rencana. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, Kak? Tidak ada ya? Bungkus. Bungkus ya. Oke. Nah, terima kasih. Mari kita lanjut ke materi pengantar bukti karya. Apa lagi nih? Tuh, bukti karya. Video lagi ya? Enggak, Kak. Terserah Kakak dah menggunakan yang mana. Ya, Denny Kak. Ya, Denny tampilkan Kak.
Sama. Sama. Mer, Ya, Kak. Muncul, Kak. Muncul. betul. Iya. Jadi, bukti karya di plafon Merdeka Mengajar untuk definisi PJOK. Ini tindak lanjutnya, Kak. Itu, Kak. Sip, lanjut. Nah, topik pembahasan ada 2. Alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Yang kedua, menggunakan bukti karya di PMM, Kak. Ini alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Oke. Ini alurnya, Kak. Kelihatan nggak? Betul. Di Zoom, Kak. Ini sudah di Zoom nih, Kak. Benar. Di Zoom sendiri dia. Lewat HP. Buram lah. Jadi, perjalanan peserta program PKG PJOK yang kemarin. Jadi, minggu pertama sampai kelima kita membuka dan materi orientasi sampai pembelajaran asinkron dan tatap maya. Ya. Terus Ya. minggu ke-6, Kak. Nah, Ya. itu hari keberangkatan. Ini tatap muka ini, pembelajaran tatap muka dan jurnal refleksi dari kepulangan. Ini dalam minggu ke-6, 1 minggu kemarin yang kita jalani, Kak, ya. Mungkin bisa dibaca-baca dah, baca-baca sendiri dulu dah. Kalau ada yang enggak mengerti bisa ditanyakan, Kak. Jadi untuk minggu ke-12 itu penutup kemarin, minggu ke-11 tuh unggah dokumen bukti karya. Ini, Kak. Minggu ke-7 sampai 10 itu pembelajaran asinkron dan tatap maya. Kita selesai, Kak. Ini di minggu ke-11, 12 kita selesai, Kak. Kita tinggal ini, Kak. Tinggal mengunggah bukti karya nanti, Kak. Bukti karyanya Lanjut, ya. itu mana? Ada lagi, Kak. Nih. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan menggunakan bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal. Orisinal bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Bukan berdasarkan proses validasi.
Ya, Kak, ya. Jalur lang- Ini bisa digaris bawah ini. jalur langit. Plagiat. Pi, Plagiat. Plagiat di jalur langit itu. Kita lanjut. Mungkin ada ditanyakan yang ini, Kak. Tidak ada ya? Gus. Yuk, terus. Nah, ini Kak. Mut. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Tuh. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, jadi kalau menggunakan video, kakak itu harus buat surat izin dulu, Kak. Surat izin kepala sekolah sama surat izin ke wali murid, karena kan siswanya yang mau di video, Kak. Oke, untuk selanjutnya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Itu, Kak, PDF. Karya bukti merupakan hasil plagiat karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber refleksi karya Anda. Tuh, Kak. Untuk pembuatannya, Kak. Ada yang ditanyakan, Kak? Ya, bentar, Kak. Video pun bener. Demen lah. Oh, boleh. Dia ke video apa Jim? Iya Mas. Hah? Ke video apa Jim? Katanya Kak Bayu itu video pembelajaran yang kemarin katanya diunggah lagi gitu. Tak tahu iya lagi. Tanya gimana. Katanya video biar tidak buat video terus, video pembelajaran Ciberi Info ya katanya. Yang kemarin-kemarinnya Oh, itu pertama aja Mas. iya. Ada yang ditanyakan, Ini Kak? Kak Bayu. Untuk karya video ini yang mana ini Kak Bayu? Hah? Untuk bukti karya, Kak? Iya. Kita lanjut dulu dah ya. Untuk karya video. Lanjut. Lanjut dulu dah. Ini nanti kakak dulu suruh buat video, nanti suruh milih, Kak, gitu. Jadi untuk karya video yang pasti ini, Kak, gitu.
Lanjut. Ini alurnya alur validasi bukti karya untuk PKG. Alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi Kak ya. Unggah graf. Ya, bisa dibaca Kak, bisa dibaca Kak. Aku buka mana? Sudah Kak? Nah, Nah, Oke, lanjutnya Kak. Bisa dibaca dulu Kak. tak jelas. tak jelas je. Ini gini, Tak betul je. Mata tak kenal aja. beli kacamata. Tuh perhatikan saat bukti karya. Ada tak betul jadi. Dua, pastikan Anda telah mengunduh nomor lembar Pembentukan pinjam kita verifikasi sebelum klik make copy untuk menyalin dan mengunduh permintaan. Klik kerjakan untuk mengunggah produk di karya open. terakade. Berarti terakade ngopi-ngopi, Mas. Dia suruh ngopi. Bener. Benih rolako. Dulu lah. Teknologi canggih. Selalu ngopi. Nah, video lebih deh. Iya kan langsung ke BPPG deh Mas. Iya. langsung ujian ya. Amunisi. Kenapa aja? Oh, bentar dulu gue. Oh, Maaf Kak, ditinggal Kak dari kamar mandi Kak.
Gak laku duit. Kak Mafi, Kak Mary, Kak Denny, Kak Denny, Kak. Kak Badri, Kak Badri. Kak Jupri, Kak Jupri, Kak Jupri. Kita lanjut Kak ya untuk poin berikutnya ya. Ini poin berikutnya, peserta menyerahkan lembar pernyataan peserta PKG PJOK ya. Setelah perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk Yang mana ini ya Kak? ya Kak? Yang mana? Lembar pernyataan Kak? Di LMS itu nanti. Iya Kak. Oh iya ini diunduh. Iya ya. Udah Kak Denny, paham? Berarti surat pernyataan ini di LMS itu nanti ya. Iya, Oke. bisa di LMS Kak. Oke. Ngunduh di LMS Kak. Iya Kak. Oke. Kita lanjut. Pemilihan kategori bukti karya nih Kak. Ini pemilihannya. Nah, ini yang katanya saya tadi Kak, ada 3 untuk bukti karya. Yang pertama itu ini Kak, praktek baik. Jadi pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasikan guru lain dalam konteks program. Praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi. Keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Itu Oh Kak. bisa PDF ya. Ya, yang pertama. Yang kedua, praktek pembelajaran. Jadi proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Ini Kak. Ini berarti pilihannya antara video atau dokumen gitu ya Kak? Ya, Apa video pilih Kak. juga? Ya, Oh. ya. Kayak yang kemarin Kak, video sama dokumen. Ya, kan bentuk video ataupun dokumen aksi nyata gitu Kak, PDF. Ini kalau ini yang terakhir ini Iya. RPP atau modul ajar. Jadi Kakak menggunakan modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF.
Jadi kakak disuruh milih kak. Kakak mau menggunakan yang mana untuk bukti karyanya? Contoh Kak Bayu, kalau RPP yang kemarin diunggah itu, kemudian sama videonya, boleh enggak? Ya kalau bisa ya buat yang lain nggak untuk modul ajarnya kak. Berarti Kalau modul ajarnya buat lain, berarti videonya juga lain berarti. Nggak usah video kak kalau menggunakan yang terakhir kak. RPP atau modul ajar. Yang poin ketiga. Oh, berarti buat RPP yang lain gitu. Iya kak. Nah, Dari Cuman yang buat jangan naik. yang kedua aja mas, praktik pembelajaran. Mas. Bertu video aja deh. Iya yang kedua aja, praktik pembelajaran mas. Konsep pertama aja ya kan atau bisa berbentuk format PDF atau video. Ya milih si PDF. Iya, apa kita buat buat modul ajar BI sedih budi kan nyaman jadi. Itu beda dokumen. Iya, ada dokumen ini. Si RPP modul aja. jadi pilihannya itu kak. Tinggal milih sendiri kan. 3 itu untuk bukti karyanya kakak besok. Jadi kakak disuruh buat itu nanti jangka waktunya sampai tanggal berapa. Tanggal 5 kita zoom kembali evaluasi atau refleksi kak. Oh, berarti ini tidak harus sama dengan pilihannya ini tidak harus sama berarti. Apa Maksudnya? semuanya? Kapi deh mas, mas. Enggak, dipilih. Oh dipilih? Dipilih kak. Oh ya enak yang RPP modul aja. Makanya dipilih kak. Nah, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Tak kira semuanya itu kak. Enggak kak. Dipilih. Jadi kakak disuruh milih. Oke. Ini kan ada kata-katanya di atas kak. Pemilihan kategori bukti karya. Oh iya. Oke. Nah, Ketika video boleh. Kakak mau menggunakan yang mana gitu kan. Ada yang ditanyakan lagi kak? mungkin yang lain Kak Bayu. Ada lah. Ya. Badri, mungkin ada yang ditanyakan Badri untuk pemilihan bukti karya. Apa? Tidak ada. Meri apa Mer? Siap. Bungkus. Sampai jam berapa sekarang? Sampai jam berapa kita? Sebelum Selesai ya kak kayaknya. Jadi, Ya, nyongop selesai. Enggak dengar enggak. Ya, konsentrasi. tadi kita mulai jam 9.30 ya kak ya? 30 semua. Sampai setengah 11 ya. Oh, Berarti kita berhenti sampai jam 11. jam berapa Kak Mary? Kalau 1 jam Kalau 45 11.45 kak. 11 11 tinggal 14 lagi ya. 11 kurang 45. Merah. 10 kali. kurang 5 menit. 10.45. 10.45. Berarti itu sudah masuk ke 1 jam
Kan 30. 2 aja Eh, Kak. 30. Dari setengah angka. Setengah 10. Dari setengah 10 Kak. Iya, betul. Setengah 10 kalau ke setengah 11 itu berarti kan 1 jam Kak. Jam 60. Nah, ini berarti Iya, kurang Jam selesai 11. dah, Kak. Oke, lanjut Kak ya. Oh ini yang Lanjut. tugasnya yang ini Kak ya. Bukti karya ini Kak. Iya betul, yang bukti karya Habis tuh Kak. Zoom ini ya Kak ya. Ya, lanjut. Masuk nomor 2 tanya menjuk. Bat. Siap. Kita lanjut ya. Nah, Lanjut ya. tanya Bung mulai dulu. Iya, rempeg. Nih, unggah address bukti karya di LMS kategori praktek baik. Kalau menggunakan praktek baik Kak. Kalau anu sudah ada ini Kak ya. Video. Yang gimana Kak? Sudah dapat. Ada video lagi nih Kak. Sudah. Bat. Itu enggak Bat, Badri. dijelaskan, Bat. Lanjut dulu. Memilih yang mana? Kalau milih yang ini pakai video nih Kak. Yang pertama. Dan yang kedua. Forentik pembelajaran. Nah. Abu Bude, Bat. Kalau mau belajar ini tidak usah Kak ya. Nggak usah Kak. Milih salah satu. Tinggal pilih salah satu. Kak Badri suka yang pakai mana? Kalau Kak Badri suka mau menggunakan video, nah, biar Video. jadi terkenal. Nggak Oh, apa-apa Kak. Nanti saya buat video lagi nanti Kak. Asia, mantap itu bagus tuh. Ada anak-anak tak ke Baji. WNPP modul ajar. Kita lanjut ya. Lanjut, Kak. Ini dari produk bukti karya. Baik, kayak gini Kak. Ini mengunggah di LMS ya. Siap. Tinggal. Set pula. Bisa difoto. Cara-caranya. Lanjut ya. Nodi. Sabung saya. Di Mei. Mana Kak Bayu? Tuh. Pak. Kirim buatnya. Kanjurupu ke wifi. Cekek. Sudah Kak, lanjut Kak. Nanti tak kasih dah Kak cara-caranya Kak. Dikirim aja. Nah. Ini bisa dilihat ya Kak. Ini kalau cara kategori RPP, mengunggah RPP-nya Kak. Sudah Kak? Gangguan barusan ke Bayu. Kanjurupu mere wifi. Nanti tak kasih dipelajari Kak ya. Ya, Pak.
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini kan. Tanya buat. Ya, tanya kok, tanya apa lah? Arjila terima kasih. Inja, apa ada jam jibur buat kota giding bertabat. Hina laban na naro bunte bay kopi pastel fix. Kan Inja seperti itu dah mas. Anu, wifi anu rebu ya. Sudah ya. Baik itu aku. Sudah penutupan ya? Iya, Ya, dong. Masih awal. Aman masih Sampai jam ya, jam 1 JP. Hindi masih. Coba dah kaji rapu. ya ada ya ada nyogolan. Banyak beda kaleng kan? Ada mengkali yang nak. Benih jadi telur aja aja. Ayo, bila deh mas kopi darat deh mas. Ayo bila kopi darat Dre. Iya mas. Udah ya, kita tutup ya. Oke. Ya, Aku beli udah. Alhamdulillah kita sudah di akhir kegiatan tatap maya dengan materi umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau disebut juga RTT, RTL, dan pengantar bukti karya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu, bisa dipimpin oleh Kak Andre, Pak Camat. Saya ada di kantor pos. Saya enak sih. Iya, di kantor pos. Kantor pos. Oh, tidak bisa ya. Ayo. Wakilnya Ya, yang Kak kerja dulu. Jupri dah. Tadi Kak Wafi sama Kak Badri atau Kak Jupri dah. Yuk, dengan yuk. Dia apa boleh benci? Pimpin doa Kak. Benci juk. Oh, Mak dan sebuah ngibri apa juk. sebelum kita tutup acara Zoom kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Yang 50. Untuk 569 doanya dari KBRI. 205. Terima kasih untuk kakak semua untuk waktu dan kesempatannya ya, untuk hari ini. Sekian dari saya, Bayu Indrajaya, mengucapkan banyak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau